adalah salah satu gedung bersejarah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan. Awalnya gedung ini dibangun menjadi bagian dari induk istana bagi Gubernur Hindia Belanda Willem Daendels. Sebelum dimanfaatkan untuk kantor Departemen Keuangan pada masa itu, gedung ini sempat digunakan untuk kantor pengadilan setingkat Mahkamah Agung. Masih banyak cerita menarik dari gedung Yusuf Anwar ini, langsung saja kita telusuri. Gedung Yusuf Anwar memiliki arsitektur khas peninggalan zaman Hindia Belanda. Menariknya, bangunan ini masih berdiri kokoh meskipun usia bangunan tak terbilang muda. Ini berkat pengelolaan yang baik dari Kementerian Keuangan. Ibu Rahayu, apa kabar? Halo Ririn, sehat. Alhamdulillah ketemu sehat, juga Bu, ketemu akhirnya. juga. Gimana? Bu, ini udah lihat-lihat dan bangunannya memang khas banget untuk bangunan pengadilan ya, Iya. udah banyak pilar-pilarnya. Karena memang dulu sempat dijadikan untuk kantor pengadilan. Bu, Iya. bisa diceritakan singkat sejarah dari gedung Yusuf Anwar ini, Bu? Iya. Jadi begini Ririn, kalau kita ngomong mengenai gedung ini, bicara mengenai gedung ini, kita nggak boleh lepas dari cerita sejarah. Ada VOC, ada Hindia Belanda, dan lain-lain lah ya. Dimana dulu kita mengenal istilah Old Batavia ya, kota tua, yang sekarang di kota tua. Nah, pada waktu itu 1809 Gubernur Jenderal Daendels berinisiatif untuk memindahkan Old Batavia ke New Batavia, di mana konsepnya agak berbeda. Kalau di sana itu sistemnya zonasi, Old Batavia itu terdiri ada kota pecinan, ada zonasi untuk orang Arab dan sebagainya. Kalau di sini dia terpusat. Artinya ada pusat pemerintahan atau konsentrik, dia tersentral di sini, kemudian ada fungsi legislatif, ada fungsi eksekutifnya, ada fungsi yudikatif. Nah, gedung Mahkamah Agung ini adalah fungsi yudikatif tersebut. Pada waktu itu dia merupakan pusat pengadilan tinggi atau Hogeshof gitu. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pun digunakan sebagai Mahkamah Agung yang melaksanakan perannya untuk persidangan-persidangan naik banding dan sebagainya. Dan pada waktu itu tahun 86 dengan adanya berbagai transformasi kelembagaan peran yang semakin kompleks, kemudian ada inisiatif untuk memperluas kantornya sendiri. Baru setelah 2021 inisiatif tersebut terwujud. Kemudian Mahkamah Agung pindah ke Medan Merdeka Utara dan gedung ex Mahkamah Agung ini diserah kelolakan kepada Departemen Keuangan. Oke. Tapi ngomong-ngomong sudah sempat lihat ke dalam belum? Belum nih, Bu. Mungkin kita bisa masuk ke dalam dulu Nah, ya, ayo Bu, kita ya? lihat dulu ke Oke, dalam Bu. yuk. Tapi ini bangunannya atau kemudian seperti pintu dan lain sebagainya masih asli? Ini masih asli. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini merupakan ruang persidangan utama. Ciri khasnya kita lihat di atas ini oval nih ya. Jadi inilah ruang sidang di mana hakim, panitera kemudian melaksanakan fungsi persidangan tersebut. Ibu kalau tadi sempat menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu bagian saja dari bangunan keseluruhan New bangunan Batavia. New Batavia ya. Iya. Berarti ada bangunan-bangunan lainnya. Bisa Iya. Bu kita diajak keliling? Oh, ayo pasti. Itu Oke. menarik sekali, nanti kita lihat di sebelah sana ya. Selain gedung Yusuf Anwar, ada juga gedung bersejarah lainnya yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, yakni gedung AA Maramis yang berusia 200 tahun. Bu, Nah. itu ada tulisan. Nah, itu artinya apa sih, Bu? Iya, itu kan artinya kondidit. Saya juga nggak bisa Belanda ya, tapi kurang lebih 1809 itu diletakkan batu pertama oleh Daendels, sedangkan peresmiannya 1828 itu oleh Debus. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa pemrakarsanya adalah Daendels. Iya. Terus habis itu diresmiinnya sama Debus. Betul. Ini berarti sudah sempat memprakarsai tapi belum sempat menempati gitu kan? Iya, Bu? belum, karena jadinya juga baru 1828, di mana pada saat itu gubernur jenderalnya juga sudah ganti. Oke, mungkin bisa masuk ke dalam sekalian Ayo. menjelaskan Oh, boleh banget, sejarahnya yuk. dari gedung AA Maramis ini. Iya, yuk Oke. kita lihat ini, it will take your breath away.
sudah sampai di dalam gedung Gedung. AA Maramis ya Bu ya. Bisa dijelasin Bu, karena kan pasti akan ada gedung-gedung pendukungnya ya Bu ya. Betul. Di New Batavia ini. Ya. Apa saja Bu? Ya, jadi gedung AA Maramis ini kan nama barunya ya. Sebelumnya itu namanya gedung Daedalus karena tadi inisiatornya adalah Daedalus. Jadi yang tadi disebutkan bahwa konsep dari kota baru dari New Batavia itu adalah konsentrik, di mana dia terpusat pusat pemerintahannya, kemudian dikelilingi dengan area penunjang. Jadi kalau ini adalah pusat pemerintahannya, pada waktu itu merupakan gedung putihnya, ya. Kemudian ada lagi di depan itu adalah lapangan banteng, merupakan Digunain apa tuh Bu dulu lapangan banteng? itu adalah kawasan parade. Jadi kalau kita perhatikan di misalnya di kabupaten kota kan selalu ada pendopo, kemudian di depannya itu alun-alun tempat berkumpul gitu ya. Nah ini konsepnya sama pada waktu itu. Jadi ada pusat pemerintahan, kalau mereka upacara kan berkumpul di tengah sana, kemudian dikelilingi dengan fungsi-fungsi yang lain. Kalau ini merupakan area eksekutifnya, tadi gedung Yusuf Anwar merupakan fungsi yudikatifnya. Kita juga mencatat di dalam sejarah ada fungsi legislatif yang merupakan rumah ataupun rumah rakyat, itu ada Footskrah ya, itu adanya di gedung Pancasila. Dan di sekeliling ini sudah dilengkapi ada kawasan markas besar militernya, ada kediaman istananya, ada katedralnya gitu ya. Kemudian ada tempat berkumpulnya para elit yang sekarang merupakan gedung Kimia Farma itu. Yang ada di sebelah ya Bu ya? Iya, yang ada di sebelah. Jadi ini satu komplek ini memang merupakan pusat pemerintahan pada waktu itu. Bu, kalau lihat dari bangunannya sama seperti bangunan yang tadi, masih unsur dari bangunan aslinya masih dipertahankan ya Bu ya. Iya. Kita bisa lihat Bu, ada ruangan apa aja sih Bu di gedung AA Maramis ini? Nah, Darin, sekarang kita sedang berada di ruang Gubernur Jenderalnya ini di tengah sini ya. Dulu digunakan untuk ruangan ya Bu Gubernur ya. Jenderalnya. Nah, jadi ciri khasnya itu kita bisa lihat ketika ada di balkon, dia bisa memantau semua yang ada di di New Batavia di sini. Bisa kita lihat nih di luar sini kan. Nah Bu, pada zaman dulu berarti seperti memandang jauh gitu ya. Bisa melihat dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya Bu ya. Kalau dilihat tadi ada tiga sayap kan. Ini yang terbesar. Ini semua perkantoran ada di sini di 3 lantai. Di sana penjaranya. Kemudian di sayap kiri juga sama merupakan perkantorannya. Nah Bu, berarti di ruangan ini dulu adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda. Iya betul, tapi itu sampai 1836. Karena sebenarnya ada evolusi juga dengan peran keuangan negara pada waktu itu. Kan VOC itu kan bukan negara ya, itu kan sebenarnya perusahaan dagang yang kemudian fungsi dagang yang dia lakukan itu hanya eksploitasi hasil bumi kemudian dikirim. Jadi nggak ada cerita tata usaha, keuangan dan sebagainya. Setelah 1808 pada waktu itu pemerintah Inggris mengokupasi ya, kemudian mulai itu dilakukan penataan tata usaha keuangan dan memperkenalkan peran landlord ya kan, land rent dan sebagainya. Dan 1815 ketika kembali diambil oleh Hindia Belanda, kemudian disitulah diperkenalkan sistem perpajakan atau istak ya. Dan disitulah kemudian dilihat bahwa ternyata dibutuhkan pengelolaan yang lebih kompleks ini, dan akhirnya dibentuklah apa yang disebut dengan Department Fund Finance. Nah, 1836 itulah ketika kemudian istana itu dipindahkan ke Istana Merdeka yang ada di Medan Merdeka Utara, dan gedung Daedalus ini kemudian difungsikan khusus sebagai Department Fund Finance. Ibu, ini gedung kan sudah berusia 200 tahun ya, merupakan gedung yang sangat monumental sekali. Nah, bagaimana upaya dari Kementerian Keuangan untuk menjaga gedung ini agar tetap lestari, Bu? Iya, jadi
semua bangunan itu kan memang seiring waktu itu kan mengalami penurunan ini ya, ataupun depresiasi. Begitu juga dengan gedung ini. Dengan terlebih dulu sebelumnya itu digunakan perkantoran, kemudian kita berpindah ke area kantor di sebelah selatan. Kemudian ruang-ruangan yang di sini pun lebih difungsikan untuk ruang-ruang pertemuan. Nah, seiring berjalannya waktu kita mulai melihat adanya kerusakan-kerusakan, temboknya mulai bergerak, bergeser, mulai miring, dan kemudian harus ditopang baja itu sempat gitu ya. Nah, Kementerian Keuangan melihat ini sebagai aset yang luar biasa, ini terbesar di Asia Tenggara, jadi harus segera direstorasi. Sehingga pada November 2019 sebagaimana amanat undang-undang ya terkait dengan heritage asset nih, bangunan cagar budaya, maka Kementerian Keuangan pun melakukan renovasi yang cukup masif terhadap gedung AA Maramis ini. Dimulai di November 2019, kemudian diselesaikan di Desember 2022. Bu, berarti membutuhkan waktu selama 3 tahun untuk proses renovasi ya, Bu? Iya, karena ini kan sekaligus juga penguatan struktur supaya bangunannya juga lebih kuat ya dari risiko gempa dan berbagai ya perubahan iklim ya. Itu jadi memang cukup makan waktu. Sudah nampak cantik. Bahkan ada tambahan sedikit terkait soal bangunan ini, ada bangunan yang terlihat nampak baru nih, Bu, bangunan Iya, modern. betul. Memang ada beberapa yang penambahan sayap ya, seperti misalnya sekarang ada lift. Kemudian ada jembatan penghubung, jadi dari ini kan ada 3 sayap, antar sayap sudah ada penghubungnya, dengan kemudian memanfaatkan space yang ada seperti sekarang ini, yang ini bisa space ke depan, rencana untuk kafe, kemudian sambil menikmatin ya area lain, jadi kita serasa menjadi gubernur jenderal pada pagi gitu ya. Tapi kalau untuk kedepannya sendiri, gedung ini akan digunakan untuk apa sih, Bu? Ya, memang sesuai dengan konsep barang milik negara ya, ini harus dioptimalkan meskipun mengalami konsep repurposing. Artinya ini nanti akan multifungsi, ada digunakan juga untuk kantor eksekutif ya, pimpinan-pimpinan kita, dan yang sudah dilaksanakan saat ini adalah untuk mengadakan berbagai event dalam skala nasional. Presiden saja sudah 2 kali ke sini ya, kemudian juga berbagai event kita pernah selenggarakan. Memang sangat unik sih bangunannya gitu, sehingga cukup menarik perhatian. Nah, selain itu juga sudah didesainkan akan ada Museum Keuangan Negara Trikala ya, yang akan mengcapture sejarah keuangan negara dari 3 masa. Ya, jadi kita sendiri kan sudah 3 kali mengalami krisis ya, mulai dari krisis keuangan, krisis global, krisis pandemi yang baru-baru ini. Nah, itu semuanya harus tercapture di sejarah, dan ini akan menjadi toxic knowledge tersendiri. Selain museum, akan juga ada perpustakaan Kementerian Keuangan atau Perpustakaan Keuangan Negara yang bersifat digital tapi sekaligus juga modern, karena di sana akan ada semacam seminar area, community space, ada studio dan sebagainya, dan itu akan sangat baik untuk edukasi keuangan negara ke depan. Lengkap banget nih. Iya. Jadi nggak sabar nih, Bu, kalau seandainya nanti sudah jadi, boleh ya, Bu, ya main-main ke sini lagi. Boleh banget, boleh banget. Memang ini ditujukan nanti terbuka untuk umum. Target utamanya seperti museum dan perpustakaan ini adalah untuk anak muda, sedangkan kita ingin menjadikan bangunan ini sebagai alternatif untuk peran-peran function yang bersifat nasional, seperti tadi pertemuan-pertemuan menteri ya kan, dengan antar negara dan sebagainya. Terima kasih sekali atas waktunya, Ibu Sama-sama Rahayu. Mbak Ririn, doakan semoga kita 2023 bisa langsung Sudah selesai dan bisa dikunjungi bersama-sama lagi. Oke. Usia dan eksistensi bisnis boleh jadi perkara angka semata, tapi merawat tradisi dan juga melestarikan warisan bisnis dari para pendahulu menjadi nilai yang tak biasa. So fluent.